Ya, teman-teman semuanya, selamat pagi di hari ini, hari Senin 24 Februari 2025 ya. Bersamaan dengan tanggal 25 Syakban 1446 Hijriah ya. Pagi hari ini teman-teman kita akan melanjutkan ya Chatterbox in-depth itu ya. Karena ini menarik ya. Karena saya perhatikan dan saya lihat kok sepertinya kawan-kawan ini mulai menunjukkan ada kekhawatiran tentang keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sore kemarin di tayangan yang sama ya. Sore kemarin di tayangan yang sama, kalau belum nonton silahkan tonton dulu ya. Di tayangan yang sama, oke saya pelanin dulu ya, lagi saya. Di tayangan yang sama, saya tawarkan ada solusinya, ada jalurnya. Kalau memang nggak senang dengan perkembangan demokrasi, dengan demokratisasi yang ada di Indonesia, langkah yang paling benar adalah menggugat ke MK. Gugat undang-undang yang mengatur tentang keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Terutama undang-undang yang mengatur perlindungan dan jaminan terhadap kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan beropini, kebebasan berkarya, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat yang ada di Indonesia ini. Yang sudah kita jalankan selama 27 tahun, hampir 30 tahun pemirsa. Kita menjalani hal ini gitu loh. Masa iya, pertanyaan saya sederhana, masa iya kita mau menarik mundur apa yang telah kita capai, apa yang telah kita reformasikan? Masa iya kita mau tarik mundur ke era Orde Baru, ke era di mana militerisme itu kuat, di mana kita tidak bisa bersuara dengan lantang, dengan bebas, di mana kita tidak bisa berkarya dengan bebas, di mana kita gak bisa gak bisa berekspresi dengan bebas gitu. Dan tidak ada yang namanya hak asasi manusia. Coba bayangkan, masa ya kita mau ditarik mundur lagi ke sana? Ya kalau saya nggak mau lah. Kalau kita sudah bergerak maju, ya jangan mundur, maju terus. Kalau sudah reformasi, ya demokratisasi, ya kita terus ke tahapan setelahnya, apa? Revolusi. Ubah seluruhnya. Ya. Nah, masalahnya begini, teman-teman ini kan banyak yang ada yang frustrated dengan itu. Bicara, wah demokrasi di kita nih udah kebablasan, udah berlebihan ininya. Jadi saling mencerca, memaki, mengejek, apa segala macam. Sekarang gini teman-teman, saya punya solusi lain. Ya. Bagaimana kalau kita duduk bersama, membuka sebuah ruang bicara? Ya. Ntar saya perlambat laju saya dulu. Bagaimana kalau kita membuka sebuah ruang bicara? Ruang bicara mengenai bagaimana demokrasi yang ideal untuk Indonesia. Karena sampai saat ini Indonesia masih mencari, meramu, meracik ya. Kira-kira demokrasi apa yang bagus dan cocok untuk values, nilai-nilai ya. Nilai-nilai dan budaya Indonesia. Demokrasi yang sesuai dengan Tepo Seliro. Demokrasi yang sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Niku dhuwur mendem jero.
Bagaimana itu? Mari kita buka ruang bicara. Mari kita buka ruang dialektika. Mari kita buka ruang diskusi. Ya. Bagaimana merumuskan demokrasi yang pas untuk Indonesia? Ya. Ingat, saya selalu bilang, Bung Karno menciptakan negara Indonesia ini. Bung Karno melahirkan negara Indonesia ini sebagai Republik Rakyat, People's Republic. Ya. Tercermin dari sila keempat dari Pancasila, saudara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari depannya saja udah saya bisa simpulkan bahwa Soekarno melahirkan negara Indonesia ini sebagai sebuah People's Republic, sebagai sebuah republik rakyat. Ya. Dengan sistem demokrasi perwakilan. Ya, tapi Bung Karno melahirkan negara ini berbentuk demokrasi, berbentuk republik rakyat. Berarti demokrasinya adalah demokrasi kerakyatan, people's democracy. Gitu loh. Gak mungkin dong kita belajar ke Tiongkok, ke Laos, ya, atau ke Korea Utara, karena gak cocok dengan Indonesia yang punya ketuhanan yang Maha Esa, yang punya agama, yang punya ketuhanan, apalagi monoteistik, ya, gak cocok kan? Nah, Republik Rakyat itu bukan hanya 3 negara itu. Bangladesh yang kemarin rakyatnya mengamuk hebat, ya, yang mendepak, ya, Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazet waktu itu. Dan mohon maaf ya, yang agak saya sayangkan juga rumah pribadi dan museum Sheikh Mujibur Rahman, pendiri Bangladesh, karena Sheikh Hasina Wazet ini kan putri dari Sheikh Mujibur Rahman, pendiri dari Bangladesh. Ya, Bangladesh itu adalah republik rakyat loh. Namanya saja Republik Rakyat Bangladesh, People's Republic of Bangladesh. Bangladesh itu adalah republik rakyat. Ya, kenapa nggak kita belajar dari Bangladesh? Ya, Aljazair itu juga republik rakyat. Bahkan ditegaskan lagi, ya, republik rakyat dan republik demokrasi, republik demokratik. Ini juga penegasan dari sila keempat dari Pancasila. Ya, Republik Demokratik Rakyat Aljazair namanya. Nah, Soekarno melahirkan Indonesia ini sebagai sebuah negara demokratik dan republik rakyat. Ya. Republik rakyat. Nah, bagaimana demokrasi yang cocok dengan People's Republic ini, dengan Republik Rakyat ini? Mari kita bicara. Bukan malah saling membungkam. Hanya gara-gara takut kepentingan pribadi atau golongannya terganggu. Gak boleh. Mari kita bicara. Mari kita berdialog. Mari kita berdiskusi. Mari kita saling berdialektika. Gitu loh. Ya, welcome back. Mari kita saling bicara. Gitu loh. Saya ingatkan lagi, sekali lagi. Labeling, pelabelan atau pembungkaman, dan pembungkaman maksud saya, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Masalah bangsa dan negara Indonesia ini sudah terlalu kompleks. Ya. Kita perlu bersatu untuk mengeluarkan Indonesia dari jerat didesain sebagai pusat pengangguran dunia.
Kita perlu bersama-sama mengeluarkan Indonesia dari desain sebagai negara gagal, didesain untuk selalu gagal, didesain untuk selalu tidak pulih dari krisis demi krisis. Itu yang harus kita lakukan mulai sekarang. Bukan kita malah sibuk dengan labeling ini dan labeling itu. Ya, nggak setuju ini di label ini, nggak setuju ini di label itu. Giliran kita kritis kepada pemerintahan di label menyela, mencela, mencerca, menghardik, memaki. Itu bukan spirit demokrasi. Ya, itu bukan spirit demokrasi. Tapi Pak, pemimpin itu harus dihormati Pak. Iya. Nah sekarang mari kita buka ruang bicara. Ya, demokrasi yang sesuai dengan Asian values atau nilai-nilai Asia. Yang pada intinya Asian values ini atau nilai-nilai Asia menekankan pada satu, penghormatan kepada otoritas. Yang kedua, kepada stabilitas, menekankan pada stabilitas negara. Nah, bagaimana demokrasi dan Asian values ini bisa, atau nilai-nilai Asia ini bisa saling cocok? Mari kita bicara. Mari kita buka ruang bicara. Mari kita buka ruang diskusi yang ilmiah, yang berbobot, yang akademis, yang sehat dan solutif untuk pemeliharaan demokrasi Indonesia untuk hari ini, esok dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan. Ya, itu yang harus diperhatiin. Jangan sibuk dengan label ini, label itu. Ya, justifikasi ini, justifikasi, jangan. Ya. Mereka yang kritis pada pemerintah belum tentu mereka itu layak untuk dilabel seperti label-label yang tadi sudah saya sebut. Dan mereka yang mendukung pemerintah, mereka pun juga punya dasar. Mereka juga punya data, mereka juga punya basis yang ilmiah, basis akademis, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada basisnya, ada dasarnya, ada data empirisnya yang bisa dipertanggungjawabkan, keabsahannya. Pun begitu dengan pihak yang kritis pada pemerintah. Dua-duanya sama-sama baik, sama-sama tujuannya apa? Satu, mendukung, mensupport maksimal apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, gitu loh. Ya kalau salah diingatkan, dikoreksi, diluruskan, bukan malah diabaikan. Nah itu salah kalau seperti itu. Cepet juga ya, belum jam 4 pagi sudah sampai. Tumben-tumbenan ini, karena walaupun muter ya, tapi karena tadi saya jalannya agak kecepetan sih. Jadi gitu kawan ya. Jadi bukan berarti kita bersuara kritis pada pemerintahan lantas dibilang mencerca, memaki, enggak kok ya. Enggak gitu. Nah, makanya saya bilang, mari kita buka ruang bicara, mari kita buka ruang untuk berinteraksi. Kira-kira demokrasi seperti apa yang cocok untuk Indonesia? Apakah demokrasi yang tetap menghormati pada Asian values atau seperti apa? Nah itu kita perlu untuk bicara. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.